I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Rahmawati. Nama saya Alia Mangga. Nama saya Nesa Febrianti. Nama saya Lali Nur Syabani. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pengurusan jenazah. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah, yaitu pertama memandikan, kedua mengafani, ketiga menyolatkan dan menguburnya. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang memandikan jenazah. Adapun syarat wajib memandikan jenazah, yang pertama, jenazah itu orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Adapun yang berhak memandikan jenazah, pertama, apabila jenazah tersebut laki-laki, maka yang wajib memandikan adalah laki-laki juga ataupun mahramnya. Begitu pula sebaliknya, jika jenazah tersebut perempuan, maka yang wajib memandikan adalah perempuan atau mahramnya. Selanjutnya, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami atau mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya, begitupun sebaliknya. Adapun tata cara memandikan jenazah, pertama di tempat tertutup agar tidak terlihat banyak orang. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat lebih tinggi. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung. Yang keempat, mayat didudukan atau disandarkan pada suatu lalu membersihkan badannya. Yang kelima, menggantikan sarung tangan untuk membersihkan mulut dan giginya. Yang keenam, bersihkan kotoran dan najis. Yang ketujuh, mewudukan dan disunahkan 3-5 kali. Adapun niat memandikan, ini saya mengambil contoh untuk mayat laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Adapun niat mewudukan mayit, di sini saya mengambil untuk mayat laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu an hadzal mayyita fardhu lillahi ta'ala. Kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada setiap lapisnya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Apabila kalian mengafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dari Janin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian ada menyolati jenazah harus dengan beberapa ketentuan. Keadaannya harus suci baik badan, tempat maupun pakaian. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani, dan jenazah juga sudah harus berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiri. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah yaitu 1. Jenazah diletakkan di depan jemaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di atas kepala jenazah. Sedangkan mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Yang kedua, imam berdiri diikuti oleh makmum. Setidaknya diusahakan dibuat 3 saf. 3. Setelah semua jemaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir dan dibarengi dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayatin ada ammahu walillahi ta'ala. Setelah berniat melakukan takbiratul ihram, yang pertama dengan membaca surah Al-Fatihah. Takbiratul ihram yang kedua dengan membaca sholawat. Takbiratul ihram yang ketiga dengan membaca doa jenazah, yaitu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan yang keempat yaitu membaca doa lanjutannya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Setelah membaca doa lalu salam. Kemudian ada mengubur jenazah. Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari, mengubur pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa seperti
merupakan sesuatu hal yang harus disegerakan untuk dikubur. Yang ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Yang keempat, boleh menguburkan dan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Yang kelima, bacaan melakukan mayat di dalam kubur. Bacaannya adalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah. Yang keenam, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia penjamin atau menyelesaikan hutang-hutang si mayat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block.